saya kasih naik. Ya, ngaku dulu, kamu baru dikasih naik. Ngaku saya goblok bahasa Arab. Ngaku dulu. Iya, iya. Ah, baik, saya goblok bahasa Arab. Dulu baru saya kasih naik. Ya, ngaku dulu, kamu baru dikasih naik. Ngaku saya goblok bahasa Arab. Ngaku dulu. Iya, iya. Ah, baik, saya goblok bahasa Arab. Dulu baru saya kasih naik. Ya, ngaku dulu, kamu baru dikasih naik. Ngaku saya goblok bahasa Arab. Ngaku dulu. Iya, iya. Ah, baik, saya goblok bahasa Arab. Dia takut dia masuk di channel bom-bom tuh, Pak Dani. Takut dia masuk channel bom-bom. Nah, tak ada berani orang Kristen tuh yang kita mau berdiskusi itu masuk ke sana. Ya, centang hijau, begitu santunnya budak tuh. Ya kan? Tak berani masuk sana. Banyak kawan-kawan Kristen tuh. Si Aldo yang menguasai bahasa Aramaik, bahasa Ibrani itu, enggak berani dia masuk ke sana. Langsung dicaci maki, langsung dicerca orang-orang yang katanya ajaran kasih itu gitu. Enggak ada. Sama tempat manapun segala tuh doktor pendeta. Tengok mulut tuh. Kan? Karena tendensi mereka itu kebencian. Islamophobia mereka. Enggak mampu mereka membesarkan Kristen itu di sini, gitu kan. Hancur lebur mereka, sama-sama dia hancur lebur, gitu kan. Malah kita tengok. Sama pendeta, sama pastor tuh. Bercaci maki. Ada gak lembut kawan-kawan di Katolik itu kan, yang channel kasih apa namanya. Itu pun tak berani masuk tempat lidara, tak berani masuk tempat bom-bom. Dicaci maki mereka. Luga itu ya sampai dibilang anak setan kau dia, anak setan dia bilang. Bayangkan itu. Sama-sama dia pergi dengan kita. Ini memang di kepala ini kebencian. Okey, sila lanjut ke standby gini. Dengarlah pada ni malam ni bila perlu kau kalau bila perlu solat istikharah kau malam ni. Kau kena nasihat solat istikharah besar masuk sana gila. Dahlah. Ya, Okey, lanjut. Ya, Pak baca. Salam, I love you. Udah, kau diam ginting. Silakan Bang Mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mawar. Bang Mawar. Waduh, dia jauh dari perangkat juga. Pak Dani itu keren keroyok, oi. Oke, udah diam gue ginting. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ninja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ninja. Yalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya Pak Dani, rekan-rekan itu semua kan masih muda, itu tidak memberi nasihat pada Pak Dani. Itu loh, cuman sekedar usulan. Itu Pak Dani, menurut saya seperti itu. Karena mereka semua masih muda. Pak Dani kan sudah sepuh. Makanya kan kita semua itu kasihan sama Pak Dani itu. Sebetulnya seperti itu. Ya seumpama jenengan masuk ke channel bom-bom itu yang dihina itu cuma jenengan. Mungkin kami tetap nggak tega sebenarnya Pak Dani. Gitu loh. Tapi dengan adanya jenengan kok selalu saja pergi ke sana, ya mungkin kami jadi tega. Itu yang pertama. Nah, ketika Pak Dani masuk ke sana, pasti channel nasi bom-bom itu banyak menghujat Nabi kita, Allah kita, ajaran kita. Gitu loh Pak Dani. Mohonlah untuk Pak Dani, saya sebagai anak muda, sekali lagi mohon sama Pak Dani, janganlah masuk ke sana. Wong di sini saja banyak Pak Dani yang nggak tahu hukumnya gimana itu sesuci, itu juga masih banyak Pak Dani. Itu malah lebih untung kalau Pak Dani mau menyampaikan hal seperti itu. Tentang haid juga mungkin banyak yang belum tahu ini, gitu loh Pak Dani. Itu alangkah baiknya kalau disampaikan hal seperti itu. Ngapain kita kok nyampe di sana, nongkrong di sana, padahal jelas-jelas room itu selalu menghujat. Gitu loh Pak Dani. Saya mohon sekali lagi Pak Dani, saya itu sebagai anak muda yang kurang toto, kurang santun dengan jenengan, sekali lagi saya minta maaf, gitu loh Pak Dani. Untuk jenengan berpikir-pikirlah sampai yang sejauh-jauhnya Pak Dani, sampai yang ke titik hati yang paling dalam Pak Dani. Mohonlah gitu loh. Apalagi Pak Dani sering membawa-bawa salah satu instansi kan ya, itu juga nggak enak gitu loh Pak Dani. Sekali lagi mohon Pak Dani, biar kami ya juga nggak mempunyai kecurigaan sama Pak Dani, kecurigaan yang tidak baik gitu loh Pak Dani.
Itu toh. Itu kan masalahnya sudah banyak yang mencurigai Pak Dhani. Ini itu. Nah, itu kan malah menimbulkan fitnah nantinya gitu loh Pak Dhani. Gitu yang lain monggo minta maaf sebelumnya kalau ada kata-kata yang salah terutama buat Pak Dhani. Sekali lagi mohonlah untuk dicerna lagi Pak Dhani. Monggo-monggo yang lain. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, silakan Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Yun mau dengar dulu apa yang Pak Dhani katakan baru Yun bagi respon. Silakan Pak Dhani. Ya, terima kasih Ibu Yuni dan kawan-kawan. Jadi bagaimana kita sebagai umat Islam yang meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menampilkan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Sementara kita sendiri tidak menampilkan, tidak mencerminkan tutur kata yang mulia sesama kita. Apalagi dengan lawan teologi kita. Itu dulu kita renungkan. Benahi diri kita, ibda binafsi, kata Rasulullah. Mulai dari diri kamu sendiri. Bagaimana kita menampilkan tutur kata kita, apalagi sesama muslim. Itu dulu kita genahi. Kenapa? Di dalam Islam, sebagaimana yang didata oleh para mu'allaf, oleh para ulama, umat Islam di Indonesia yang benar-benar memahami ajaran Islam, kalau ada 10% sudah bersyukur kita. Karena umat Islam di Indonesia pada umumnya awam, itu fakta data sesuai ada di kementerian. Tidak bisa dipungkiri. Makanya oleh pemerintah berupaya untuk menampilkan orang-orang yang bisa menjadikan tauladan. Supaya tutur kata kita, bahasa kita, bisa kita tampilkan, ini loh ajaran Islam, ini loh tauladannya umat Islam, walaupun dicaci maki oleh orang lain, umat Islam dengan tenang, dengan legowo, menampilkan ciri khas yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada nih kalau pada nih kilo, maka sebentar saya mau ngomong untuk Bang Mancai. Jadi kalau memang saya tidak diberi kesempatan untuk ngomong ya sudah. Pada nih, tadi kan dibilang kawan-kawan kalau pada coba kita dengar orang dulu lah. Entar dulu. Jangan menggiring Pak Dhani ini gitu, Pak. Gini, kan gitu. Kalau pribadi, aku dipaki orang tuh sering orang tuh maki-makikan aku, no problem. Tapi dia begitu mencaci maki Allah, Nabi kita. Biar aku naik, marah aku gitu kan. Coba tengok mulut mereka, apakah mulut mereka santun gitu kan. Ada kesantunan tuh kita pakai di mana gitu kan. Coba tengok kalau siapa-siapa Kristen yang masuk di sini macam Bob, pernah enggak aku kasar dengan mereka? Enggak. Tapi kalau mereka kasar, aku kasar juga. Seperti itu kita. Bersikap tuh di tempat dan waktunya ada gitu Pak. Gitu kan. Kalau santun, semua santun, ya kan. Itulah saya contoh-contoh tadi. Ustaz Alwan, Ustaz Tata. Apa kurang santun nih orang tuh menjelaskan tentang Islam di channel Kristen. Nah, channel mereka ini memang Islamophobia gitu, kebenciannya. Itu yang kawan-kawan tuh. Nah, kalau kita mau akhlak kita kan dari kecil diajarkan akhlak, tapi seperti apa akhlak kita tuh gitu. Rasulullah itu sendiri waktu dimaki orang Yahudi itu tidak marah dia. Tapi begitu Allah Islam ini dihina, bagaimana marahnya Rasulullah kan gitu. Nah, kita jangan standar kita kepada Nabi Muhammad, kita hanya mampu mencontoh sedikit aja Pak. Ini zaman now gitu kan. Tidak ada manusia itu ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu. Ya. Betul Bang Panci. Itu kasih Pak Dhani dulu ngomong lah. Kau diam, kau penting. Kau tidak ada urusan kau di sini. Benar Bang Panci. Ketika Rasulullah dihina, itu sahabat Abu Bakar itu juga marah kok. Ya, dengar. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jangankan hal seperti itu.
saking mencintai Islam. Orang bersin tuh Rasulullah tuh ngajarkannya hamdalah, ya kan? Kalau kita bersin tuh hamdalah yang kita ucapkan. Tapi orang itu bersin hamdalah kemudian salawat. Ditegur sama Umar bin Khattab gitu loh. Hal-hal seperti itu. Ya kan? Jadi inilah tadi saya bilang ya, kalau nak pembelaan dengan dalil akhlak Allah. Maka saya tadi ginting nih ya, Pak. Yang mau provokasi kita di sini nih. Dia tuh takut masuk channel ginting. Coba kau masuk sana. Kau jelaskan tentang keimanan kau di Karo itu. Kristen Karo itu kan. Kau dimaki-maki kan orang di sana. Ya kan. Berapa banyak orang-orang Kristen yang santun yang bisa kita diskusikan mereka itu masuk ke sana, dibal-bali orang sana. Kan barbar memang orang itu kan gitu. Jadi gitu Pak Dhani ya. Kalau pribadi kalau aku nih tengoklah kalau mereka dah caci maki aku tuh, santai aku tak ada. Tapi begitu dia nyangkut nama Allah, nyangkut nama Rasulullah, ku balokkan kepalanya, ku pecahkan kepalanya. Ya kan? Ku balas mereka dengan seperti itu kan gitu. Nah inilah tadi ya. Makanya tadi kawan-kawan nih apa ya, rasa sayang, rasa apa. Itulah mungkin cara mereka nih berbeda. Mereka aku bilang sama kawan-kawan, kita nih punya style masing-masing. Ada yang begini, ada yang begitu. Komplit kita nih, gitu. Komplit. Ada yang caranya begini, ada cara yang lembut gini kan. Nah, mungkin penyampaian kawan-kawan di sini dengan Pak Dhani, mungkin kan ada mungkin rasa tidak nyaman, rasa, ya kan, karena dah berumur juga kan. Oke, yang lain. Bahkan bentar Pak Dhani dulu lah. Kasihan Pak Dhani itu. Itu loh Bang Panjai. Itu kan tadi Pak Dhani pernah bilang, katanya kan umat-umat Islam di Indonesia itu masih kekurangan ilmu. Loh, kenapa kok malah ndak mengasih yang agama Islam gitu loh Pak Dhani. Ajarkanlah mereka yang kira-kira itu memang masih kurang ilmu gitu, yang masih awam. Gitu Pak Dhani, jangan malah masuk ke roomnya mereka. Sehingga kita dihina, dicerca gitu loh Pak Dhani. Itu loh, wah Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ngomong yang lain saya sudah ndak kuat kok. Karena memang silakan Pak Dhani dulu lah klarifikasi. Memang nggak mau Oke Pak Dhani habiskan dulu baru Yun ngomong, sebab Pak Dhani sama Yun kan sama-sama tahu kita selalu ke Oten. Jadi Yun mau Pak Dhani habiskan dulu baru nanti Yun komen apa semua yang itu. Silakan Pak Dhani, habiskan dulu. Yang lain diam. Ya, terima kasih ya. Saya bukan berarti tidak menghargai harapan kawan-kawan, tidak. Namun sebagaimana yang dikatakan Bang Hen Bancai, setiap manusia itu kan punya talenta masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai anak bangsa, bagaimana melakukan meredam yang namanya hujatan. Kita redam semaksimal mungkin kita untuk melakukannya. Ketiga, kita sebagai orang yang memiliki agama yang dikatakan Islam itu layu ala alai, kita bagaimana menampilkan ajaran Islam itu benar-benar mulia. Bukan berarti kita berdialog, berapologet, menang kalah yang diperhatikan. Ini kadang-kadang kita tidak menyentuh kepada jiwa, tetapi lebih menyentuh kepada pemikiran. Sepakat. Nah, di sini dikatakan ya, saya utamakan tadi akhlakul karimah, itulah sebenarnya intinya di sana. Kedua, kita lihat perjalanan di dalam Islam. Teman-teman mungkin sudah tahu antara Umayyah dan Abbasiyah 1 sampai Abbasiyah 4. Itu juga saling berperang, tidak menutup mata kita. Sesama Islam. Ingat itu. Kenapa itu terjadi? Apa sebab antara Bani Umayyah dengan Abbasiyah saling bunuh-membunuh? Sebentar Pak Dhani, Yun potong Pak Dhani. Kita per aja nih Bu Yuni. Kita biar buka gini loh Pak Dhani sama Pak Dhani. Yang Yun tanyakan itu, apa tujuan sebenar Pak Dhani
ke channelnya Pak Bom Bom. Itu yang Bu Yuni ditanyakan juga yang sering masuk loh, Bu Yuni. Ya, dia Kalau kamu tujuan bikin. apapun, Bang Yuni ya, dengan kawan-kawan, itu urusan saya. Saya tidak bisa mengungkapkan apapun menjadi tujuan saya. Itu hak prerogatif Sepakat, saya. hak pribadi, Tidak free ada will. orang lain yang bisa mengintervensinya. Saya yang punya diri, saya yang menguasai diri saya. Tidak ada hak Assalamualaikum orang lain warahmatullahi untuk wabarakatuh. Iya Pak Dani, betul. Sepakat Pak Dani, maju terus, pantang mundur. Semua orang memang punya hak Bang masing-masing. Ade turunin Dan- si Ginting sebentar ya. Bang Ade. Dan Pusing hak saya juga selaku orang umat muslim ini, ya hak Pak Sahrul, hak Bang Heru dan hak semuanya ini juga ada. Hak kami apa? Hak dan kewajiban kami apa? Kewajiban kami juga ada. Kamu bising, kamu Ini Ginting. adalah memberikan nasihat kepada teman ya. Dan itu juga sesuai dalil-dalil. Saya mengatakan bukan karena ego saya, karena saya juga sama Pak Heru, sama Pak Sarul dan yang lain. Tolong jangan masuk ke tempat orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah. Itu jelas dalilnya. Ya. Tapi kalau semuanya sudah kami memberikan nasihat yang seperti itu sebagai kewajiban kami, tapi tetap seperti itu, Madia dan Pak Dani tetap seperti itu, ya no problem buat saya, karena kewajiban kami itu adalah memberikan nasihat kepada sesaudara kan, atas rasa cinta, atas karena kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kan begitu, atas dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran kan gitu. Nah, jadi penting jangan ikut campur urusan ini. Anda tidak paham tentang dalil-dalil dalam Al-Quran itu sendiri kan begitu. Nah, cukup Anda merenungin ya kan. Nah, yang semalam saya sampaikan, renungin, rindingin dulu kan gitu. Nah, bagaimana Anda menarasikan tentang Tuhan itu kepada hal-hal yang menghinakan kan gitu. Jangan Anda bilang lagi, oh anjing itu tidak, anjingnya memang tidak hina. Monyet juga tidak hina. Tetapi kalau orang bilang, orang yang lagi di jalan atau mama kau atau bapak kamu bilang anjing, itu penghinaan. Apalagi Tuhan. Kan begitu. Udah ya. Nah, jadi gitu saja Pak Dani. Ya, itu sebetulnya sudah lepas tangan bagi saya dan bagi kami karena kami memberi nasihat itu karena kami melihat dan merasakan apa yang terjadi di sana begitu. Oke, terima kasih ya kawan-kawan. Dari tadi dah berjam-jam teman-teman sudah menyampaikan seluruhnya saya cermati dengan baik. Bahkan saya katakan 2 tahun yang lalu. Apalagi mau saya sampaikan. Kalau teman-teman bertanya apa tujuan saya tidak mungkin menyampaikan tujuan itu. Tidak mungkin dan pasti tidak mungkin. Saya juga nggak mau nanya tentang tujuan. Ya, saya tidak akan mau nanya tentang tujuan. Bukan. Cukup dengan dalil-dalil yang ada. Saya lupa ya ayat berapa itu yang. Oke lah, kalau teman-teman seperti ini, saya juga tidak menyalahkan. Saya tidak pernah menjasis kawan-kawan, tidak pernah menyalahkan. Pernah enggak saya berbicara di room manapun, di Zoom manapun, menyalahkan teman-teman saya se-Islam? Pernah tidak? Itu dulu. Belum satu kalimat di bibir saya yang menyalahkan kawan-kawan. Tidak pernah. Benar Pak Dani, nggak pernah. Pak Dani nggak pernah. Maksudnya gini Pak, kalau sudah Pak Dani akhlaknya sudah jadi tinggi kalau Pak teman-teman Dani. ingin menghakimi, silakan. Saya mendengar dengan baik berjam-jam. Kalau sudah kata Rasulullah 3 kali Anda beri peringatan, ya sudah lepas. Ya. Berarti Ya orang udah, punya maksud dan tujuan, ya sudah. Begitu. Itu kita mengambil ajaran-ajaran Islam. Kita masuk ke rumah orang 3 kali kita ucapkan salam, tidak diterima oleh tamu, kita keluar. Nggak bisa kita paksakan masuk sampai 4-5 kali. Nah, itu Pak Dani. Bisa Kalau dipahami. iya bisa Pak. Karena akhlak Pak Dani sudah tinggi, ngapain masuk ke roomnya yang akhlaknya rendah gitu Pak Dani? Gitu maksud kita Pak Dani. Tadi sudah saya katakan tujuan saya. Nggak usah Anda masuk tidak ke usah akhlak yang melarang rendah. hakim. Oke. Udah, Saya gini aja katakan. Ini aja Jadi teman-teman. kita Ya, kasihani saya kira kita. jangan nggak usah dibahas lagi karena udah cukup ya. Ya, kita udah cukup Pak Dani. Data-datanya, dalil-dalilnya sudah cukup ya. Orang mau tujuan apa kita terserah ya.
Ya, betul. Semua orang punya tujuan ya. Ada orang makan tai tujuannya entah apapun ya terserah ya kan. Kita kan ngomong jangan makan tai karena tai itu jorok kan begitu. Ya nggak masalah. Gimana lagi juga kan. Si Ginting kan juga ting. Kan, saya bilang kemarin jangan menarasikan Tuhan kepada hal-hal yang menghinakannya. Nah, kan begitu kan. Oh dia kekeh ya nggak masalah karena memang kan kita sudah menyampaikan dengan dalil-dalil dengan pengertian-pengertian yang ada, bahkan sebetulnya ada juga dalil-dalil dalam kitab ya, dalam Al-Quran juga, Alkitab juga ada. Tapi ya sudah kan begitu. Tapi gini Pak Dhani, kita udah lepas tangan aja lah Pak Dhani. Ya Udah, itu selesai. hak, ya itu hak Anda mau masuk ke sana. Tapi Anda berarti sudah melanggar di Al-An'am ayat 68 sama An-Nisa 140. Karena apa? Karena Anda masuk ke sana sama saja Anda kayak mereka. Ini Al-An'am ayat 68 dan surah An-Nisa 140. Ya, itu dalilnya. Ya Pak Dhani, itu terserah Anda mau dengar cakap kami atau tidak, itu hak Anda gitu loh. Ya, ini Anda ini bebal gitu. Ya, bebal. Jadi percuma gitu Pak Dhani. Ya, kita pun sebagai mau dibilang apa teman-teman menjustis, menghakimi itu kita hak bukan teman-teman. menjustis Pak Dhani. Ya. Kita ini menyampaikan sesuai di dalam Al-Qur'an Pak Dhani. Iya, sampaikan saja. Kalau yang dikatakan Allah jangan berduduk di dalam mereka untuk menghujat, kita mengikuti untuk menghujat juga, wajar. Ya Maka udah itu kita Anda memahami tahu. ayat Al-Quran. Kalau kita ingin memahami ayat Al-Quran, pahamilah secara komprehensif. Gini Pak Nanti Dhani. ujung-ujungnya, kenapa saya demikian? Karena banyak juga ya, kita ini gimana ya mau berbicara. Makanya sampai orang luar mengatakan Islam radikal lah, Islam begono beginilah. Pak Dhani. Yang itu yang Anda harus kita menjawab renungkan. tuduhan-tuduhan seperti itu Pak Dhani. Percuma Pak Dhani ke sana gitu. Kita mau meluruskan para binatang itu di channel konten. Saya Memang mereka- bukan tugas saya meluruskan channel, bukan. Saya tidak punya kapasitas meluruskan mereka di room, kok nggak ada apa. Aduh, Yalah, gimana? oh bukan pula. Ya sudahlah, begini aja, kita berjalan masing-masing. Kalau teman-teman menerima saya di sini, saya bersyukur. Kalau tidak, ya juga nggak apa-apa, saya keluar. Kan begitu simpel. Enggak Pak Dhani, waktu Saya- Pak Dhani enggak gini, waktu Pak Dhani dibom-bom juga nggak menghujat. Kan tetap mereka juga menghujat Pak Dhani. Maksud saya gitu Pak Dhani. Enggak usah masuk Pak Dhani. Iya Pak Dhani nggak Enggak, menghujat, saya tetap ini aja, mereka kalau tetap memang menghujat. Gitu loh Pak Dhani. Dihakimi, misalnya. Udahlah Pak kan, Dhani, udahlah. ini, Terserah Pak ya Dhani, udah. silakan. Anda nggak usah menjelaskan apa-apa lagi kepada kami. Itu hak Anda mau masuk atau tidak terserah. Tapi ingat, ya. Tapi ingat Pak Dhani, Anda sudah melanggar di Al-An'am 68 tadi dan An-Nisa 140. Dan itu dua ayat ini sangat tegas. Ya, tapi terserah Pak Dhani lah. Ya. Kita sudah menyampaikan apa yang kami tahu kepada Anda. Bagaimana Anda masuk ke sana ya terserah gitu loh. Tapi ingat, ketika Anda masuk ke sana, viewer mereka naik, subscriber mereka naik, ya, bahkan donasi mereka akan meletup di sana, maka dosa Pak Dhani yang akan menanggung itu semua. Ya, itu Ya, terima terserah. kasih semuanya. Saya bertanggung ingat, Pak jawab Dhani. di hadapan Allah. Saya sendiri nggak ada orang lain kok yang bertanggung jawab di saat saya mati. Siapa yang Iya, akan betul. mempertanggungjawabkan perbuatan saya? Makanya dari itu kami semua di sini kami sayang dengan Pak Dhani. Kita Supaya saling mengingatkan, makanya Anda- ayat yang saya bacakan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal Saya kira udwan. sudah Kami Bang kita sudah Tiger. paham. Udah lah Pak Jadi Dhani. sudahlah. Ya kan sudah. Ya, Bang Tiger. Udah Sama selesai Dewa. sudah. Udah Ya. selesai ya. Udah. Begini, mohon maaf saya tengahi dulu. Jadi begini ya. Ya kita ini ya sebatas apa namanya ya Mengingat. menyampaikan aja itu. Iya, menyampaikan. Iya sebentar dulu. Itu wujud kasih sayang kita kepada Pak Dhani. Tetapi Pak Dhani di sini jangan hanya memikirkan diri sendiri gitu loh. Itu yang penting. Ya, tetapi pikirkanlah kami ini gitu loh Pak Dhani ya. Oke lah Pak Dhani mengatakan itu tanggung jawab saya dengan Allah. Selesai masalahnya.
Tetapi jangan seperti ini suka film India atau sufi gitu ya, yang hanya memikirkan dirinya sendiri tetapi tidak memikirkan umat. Gitu loh Pak Dhani. Kawannya. Begini Bang Aditya, kalau saya tidak memikirkan umat, saya di saat saya dihakimi, saya keluar aja. Ini kan simpel itu. Kalau saya memang tidak menghargai kawan-kawan, ya kan? Karena saya Memang Anda nggak menghargai, saya kami. siap menerima. Ya kan, saya Itu menerima yang dengan baik. masalahnya Pak Dhani, gitu loh Pak Dhani. Kami udah nasihati Anda. Nasihat itu orang mau dilaksanakan atau tidak yang namanya Pak nasihat. Dhani, penghasilan mereka besar Pak Dhani. Saya tidak berpikir penghasilan kawan, saudaraku. Itu urusan Begini Allah dengan yang mas, menentukan. begini aja, begini Bang. Dengan masuknya Pak Dhani ke sana, iya, dengan masuknya Pak Dhani ke sana, banyak saudara-saudara Pak Dhani di sini yang merasa tersakiti. Jadi begitu maksudnya Pak Dhani. Kami merasa Nah, dizalimi. kalau memang itu, iya. Orang tidak sholat pun, maaf, kalau agamanya Islam, kalau sembahannya dihujat, maka dia berani mati. Dia berani mati, apalagi orang yang sudah seperti teman-teman di atas begitu. Jadi manfaat faedahnya aja mungkin itu Pak. Manfaat faedahnya aja. Masuk, ya apakah dengan saya tidak masuk, channel-channel mereka tidak menghujat? Begini Saya Pak Dhani, pastikan channel-channel orang-orang di luar Islam pasti menghujat. Baik itu channel CP, channel apa saja. Dengan Islam pasti menghujat. Dhani paham seperti itu. Kalau Pak Dhani paham seperti itu, berarti Pak Dhani itu ngerti betul kalau Pak Dhani itu sudah melanggar. Iya, saya mengerti lah, makanya. Karena saya mengerti lah. Gini dulu, karena saya mengerti lah, saya masuk. Bentar dulu Pak Dhani, sebentar dulu. Ini saya jelasin ya. Lalu ya, saya baca nih. Saya baca, ntar dulu. Ini saya baca nih ya. Ini cukup jelas. Ini nggak perlu ditafsir tahu. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, Pak Dhani bilang tadi mereka berolok-olok ya, walaupun kita nggak masuk, oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Jadi kalau Pak Dhani tadi sudah bilang, enggak pun kita Ya masuk, sudah ditutup, mereka ditutup aja Pak. Sudah siap. Udah ditutup aja, udah apa-apa. Udah selesai. Sebentar dulu, sabar, belum selesai. Ya kita maklum, kalau saya sih orang tua sih memaklumi jiwa-jiwa girah muda itu wajar. Bagi saya tidak ada masalah. Tua juga Pak Dhani. Sabar dulu, sabar, begini. Nah. Ya memang apa yang disampaikan Pak Dhani itu benar semua. Ya channel kamar sebelah itu kan memang tipikalnya penghujat kan. Nah, tetapi porsi ya yang perlu digarisbawahi di sini. Porsi menghujatnya itu ketika Pak Dhani masuk itu lebih tinggi lagi gitu loh. Seandainya Pak Dhani tidak masuk, mereka di situ ya orang-orang pintar semua loh, orang-orang yang ngerti hukum, mereka tidak akan mau melampaui batas gitu loh. Tapi ketika ada narasumber Islam yang naik, pasti mereka itu akan melampaui itu. Gitu loh Pak Dhani maksudnya. Karena memang maksud mereka itu mau menggiring, siapa yang masuk kita akan digiring Iya kita. betul. Jadi saya mau bikin analogi seperti ini. Oke lah Pak Dhani, maksudnya bagus lah di sana ya, mau memberikan pengertian sama mereka, yang mereka itu yang selama ini mereka itu menyimpang. Sabar dulu, Red. Ini ada satu lagi. Ini ada orang dari Malaysia juga ini. Ini ada Pak Yohan Yanas ini. Beliau kan dari Malaysia, ya kan? Tidak mengerti bagaimana keadaan Muslim di Indonesia. Saya juga ingin menasihati Pak Yohan Yanas, jangan kau masuk ke channel bom-bom lagi. Sakit hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yohan Yanas. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ada di room. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Saya ulangi deh ya, saya apa lagi? Jadi gini ya, saya tahu tujuan mereka. Sebetulnya di dalam pikiran saya pun pernah seperti Anda mau masuk ke sana, mau meluruskan karena mereka itu kan rujukannya kan si apa namanya CP, segala macam kan. Itu terus saja mereka itu, bahkan yang mereka ulangi itu, yang sudah kita terangkan itu ngulanginya itu nggak sekali 2 kali, mungkin 10 kali, dan itu saja sudah kita terangkan secara terinci dengan data-data yang bagus dan bahkan sesuai dengan nalar. Itu mereka tidak akan peduli, mereka akan mengulangi apa sebab?
sesuatu hal yang terus diulang-ulangi, maka itu akibatnya akan menjadi sebuah kebenaran. Bagi mereka seperti itu. Itulah dogma kan gitu. Dogma itu terus diulangi, sehingga seolah-olah itu yang benar kan begitu. Jadi kalau kita tahu seperti itu, ya kita jangan masuk kalau mereka terus melakukan hal seperti itu. Kita bagaimana cara kita mengcounter? Dari luar, ya kita reaksi. Kan sudah jelas lah apa yang mereka tanyakan. Jadi begini, Red. Sabar dulu, Red. Jadi begini ya. Ini sampai terjadi hal seperti itu kenapa? Ya kan? Ini kan kemarin kan sudah kita dengan cara-cara yang gimana ya? Menggunakan bahasa dengan cara-cara yang luar biasa ya. Dengan cara-cara yang halus, tetapi nggak mempan. Udah sekarang tuh hancur sekalian, nggak apa-apa. Dan di sini kebetulan ada panas jangan keluar dulu panas ya. Saya juga mau ngomong panjang panas ini. Oke, silakan lanjut dulu Bang. Iya, Bang Adi. Iya, Bang Adi. Jadi kalau kalian masuk ke begini sana, aja kawan-kawan, kita jangan menjustis sesama muslim. Ya bukan masalah iya memang sama muslim. Jangan menjustis, nggak usah. Kelompok pun ada, muslim munafik pun juga ada. Oke, jadi kalau Anda ke sana ya, perasaan kami ini yang sangat ini. Berarti kalau Anda memaksakan terus ke sana, Anda tidak menghargai perasaan orang-orang muslim. Dan ini banyak ya. Di live chat juga mengatakan, Kak, ini karena kami yang bisa langsung ngomong aja, yang nggak ngomong itu ngomong. Anda tidak mau menghargai perasaan kami. Apakah itu nggak bagian dari dosa? Nggak tahu saya, ya. Tapi yang jelas kami tersakiti dengan perbuatan-perbuatan Islam Anda. adalah satu kesatuan yang utuh, Bang. Dan dalil-dalilnya juga jelas ya itu tadi ya yang saya bacakan, dan Mbak Dani pun mengerti kalau mereka itu memang mengolok-olok kan begitu. Maaf ya Pak Dani ya, ini nggak mengurangi rasa hormat Anda sebagai orang tua, tapi ini penting bagi saya kan, karena saya juga punya perasaan kan gitu. Bagaimana agama saya diolok-olok kan gitu. Ya saya nggak gimana mau ya pas kebetulan aja Pak Dani di sini kan begitu. Kadang-kadang kepingin Pak Dani mau masuk, Pak Dani keluar, jangan di situ kan begitu. Tapi nggak mungkin kalau saya masuk sama saja seperti Pak Dani kan begitu. Jadi saya harap mohon ke depan Pak Dani maulah mengerti perasaan saya dan perasaan sahabat-sahabat kami yang muslim ini kan gitu. Ya. Bisa menghargai kami. Dan ini yang terakhir Nah, saya kira ini terakhir. Ini puncaknya soalnya ya. Dan kalau ini nggak terakhir, saya yakin sepertinya ayat itu memang berkenaan dengan Anda gitu. Ya nggak apa-apa. Mau terakhir ini kalau udah terakhir jangan dianggap. Maksudnya ini indah. Oke lah, itu kita hormati ya. Terlepas Pak Dani mau masuk itu suka-suka Pak Dani lah ya. Ya terserah lah ya. Nanti seperti apa itu urusannya Pak Dani lah. Toh Pak Dani kan di sini kan hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi nggak memikirkan tentang saudara-saudara muslim yang banyak di sini kan gitu, ya kan? Oke lah, di sini saya juga ada Pak Yohan Yanas ini ya dari Malaysia ini. Pak Johan juga kalau saya perhatikan channel Bom-Bom ya cukup sabar gitu kan. Tapi kesabaran Anda itu tidak Oke, semua cuma yang sekali lagi ya teman-teman, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau live. Saya hanya Pak, satu dulu Pak Dani. Satu dulu saya mau nanya. Pak Dani, saya pribadi nih nggak mewakili siapapun. Boleh nggak mohon Pak Dani mengajarkan kami adik-adiknya di sini ya ilmu Pak Dani yang sangat tinggi. Jangan mutiara ya ditaruhnya di septic tank gitu loh. Boleh nggak? Mohon Pak Dani jangan masuk ke sana, tapi kami muliakan di sini, kami belajar sama Pak Dani. Boleh nggak begitu? Mau apa tidak? Saya manusia biasa, ilmu saya juga terbatas sesuai dengan nggak apa-apa. Nggak apa-apa Jadi Pak. Saya mau belajar dengan teman-teman. Saya di sini nggak ada bedanya dengan kawan-kawan. Pertanyaan saya mohon Pak Dani jangan masuk ke sana, tapi di kita saja. Mau nggak begitu Pak Dani? Saya masuk di mana saja, mohon maaf ya Pak Ustaz. Ya udah selesai, udah dia. Ini orang memang tidak mau kok. Kita sudah mengingatkan, biarkan saja. Jadi memang nanti kalau seumpamanya ada apa-apa kita tinggal bilang kita sudah menasihati. Itu versinya Dani, bukan versinya Islam, bukan versinya Al-Quran. MUI yang mana? Nanti kalau kita ketemu atasannya coba. Kalau saya jadi atasannya Pak Dani MUI ini saya pecat, benar orang kayak begini saya pecat. Gitu. Jadi nggak apa-apa, biarkan saja.
Biarkan jelaskan. saja dia tidak mau dinasehati. Adit jangan undang orang macam begini. Nggak perlu, Dit, gitu. Biarkan saja. Ini coba lihat ya di kolom live chat. Ribuan penggemarnya Dani ya, itu sorak-sorai loh di sini. Karena apa? Dengan kehadiran Pak Dani di sana, Islam punya alasan untuk dihina. Anda nggak peduli. Nabi kami dihina, itu Pak yang kami pedulikan. Jadi jangan, Dit. Orang kayak gini udah buang aja ke laut nih. Udah langsung standby. Terima kasih ya kawan-kawan, saya lihat dulu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, di sini juga ada Pak Yohan ini. Silakan Pak Yohan, bicara dulu Bang. Silakan. Oh iya, Bang. Terima kasih Bang. Saya di sini menerima segala pendapat dan saranan. Cuma kalau perhatikan, sebenarnya gini Bang Adik, saya perhatikan pun tentang hujatan kepada Islam ni terlalu banyak kan. Cuma sebenarnya kita perlu ada teknik. Pada saya lah Bang Adik kan, teknik bagaimana kita diskusi. Saya sebenarnya kadang-kadang saya sedikit keras sebenarnya, kadang-kadang saya sabar, lembut kan. Cuma saya melihat situasi, kondisi ketika itu, bagaimana kita ingin menyampaikan sesuatu kan. Kadang-kadang saya pun terkeluar juga pada mulut saya kan, maki-makian dan sebagainya. Sebab begini Bang Adik, dan yang di Rom kan, andai kan orang tua kita dihina di kampung kan, malam ini kan, pasti kita start kunci kereta, mobil, terus kita balik kampung kan. Itulah menunjukkan kecintaan kita. Apatah lagi Nabi kita dihina, Tuhan kita dihina. Saya cukup sakit hati saya kan melihat. So sebenarnya saya ada teknik saya sebenarnya. Tapi saya menerima saranan dan teguran sebab saya tak tahu kondisi di Indonesia bagaimana kan. Cuma kalau saya masuk di channel-channel Kristian tu sebenarnya saya banyak bertanya soalan. Kan? Tapi kalau mereka bertanya kepada saya sarankan masuk ke channel Muslim kan. Cuma kalau saya masuk, saya selalu bertanya tentang Kristian. Soalan-soalan tu membuatkan mereka berfikir sebenarnya begitu. Saya suka begitu. Cuma kalau ada hujatan sedikit menyentuh tentang Islam, menyentuh tentang Nabi Muhammad, menyentuh tentang Allah Subhanahu Wa Taala, di situ saya akan naik keluar macam-macam dari mulut saya. Itu mungkin kesilapan daripada saya sendirilah. Cuma saya menerima teguran dan saranan daripada kawan-kawan di room. Itu Bang Adit. Itu mantap itu. Tes. Dah bagus. Bagus ya? Bagus. Tafadol. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya sebetulnya tadi mau bicara, mau masuk ya, cuman masih ada Pak Dani karena saya kemarin udah bersumpah demi Allah tidak lagi akan berbicara dengan komposisi munafik seperti saudara Dani gitu ya. Jadi kalimat ini bukanlah kalimat saya, lebih kepada sandaran Allah terhadap bagaimana Allah melabelisasi manusia-manusia yang masih duduk bersama orang-orang yang memperolok-olok ayat Allah. Allah mengatakan orang-orang kafir dan orang-orang munafik akan sama-sama dibangkitkan bersama di yaumil akhir. Dan kan udah jelas tadi Ustadz Hero, Gurunda Unggul dan lain-lain menyampaikan bahwa ada baiknya kita belajar bersama di sini tanpa lagi hadir di channel-channel kafir yang terindikasi menghina ayat-ayat Allah. Dan Pak Dani pun mengatakan itu bagian daripada otoritas pribadi dia, mutlak hak dia, absolut hak dia. Dan kita sebagai orang-orang yang kafah di dalam Islam, seharusnya sadar juga gitu ya. Ini kali ke-100 ya kita menyampaikan hal ini kepada Pak Dani gitu ya. Tapi jawaban dia itu. Nah, lebih jelas lagi tadi dia mengatakan bahwa pada saat ditanya tujuanmu ke sana, dia mengatakan
itu rahasia, tidak bisa disampaikan kepada kalian. Pertanyaannya, ruang dakwah Islam yang mana yang tidak bertendensi terhadap dakwah itu sendiri? Artinya Pak Dhani terindikasi Islamnya, mohon maaf ya, Islam yang tidak berdasarkan Quran hadis. Dan lagi-lagi saya ingin menyampaikan bahwa Pak Dhani sendiri mengaku ya, seusia tua Pak Dhani ini, ya, yang hampir 60 itu ya, dia berani mengatakan di channel YouTube ya, saya juga orang yang belum kafah, sholat subuh juga karena kadang saya sering ketinggalan. Pertanyaannya, dia mengaku dari Kementerian Agama. Dia berani mengaku sholat subuh saja dia masih bisa ketinggalan. Nah, ini sebuah indikasi bahwa orang-orang seperti Pak Dhani ini tidak lagi layak kita ajak bicara secara baik. Karena udah jelas Allah tegaskan, orang-orang semacam itulah yang dijustifikasi atau dilabelisasi oleh Allah bagian daripada umat-umat munafik gitu ya. Silakan Pak Dhani untuk berintrospeksi. Anda menolak Islam secara jelas karena Islam itu adalah nasihat, nasihat, dan nasihat. Tapi Anda mengatakan nasihat silakan saja, tapi otoritas ada di saya. Lagi-lagi Anda menunjukkan Anda bukan orang Islam. Jadi gitu aja dulu, silakan.